yang berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Saya senang sekali hari ini bisa berkumpul bersama Bapak Ibu semua. Relasi ada, juga teman-teman dari Forges, dan yang nggak dikenal juga ada. Karena ini kesempatan yang baik, dan saya senang waktu Bang Alis meminta saya menggunakan baju ini, karena ini baju biasanya dipakai 1 tahun sekali setiap berbuka puasa bersama gitu ya. Baju-baju seperti ini bersama teman-teman sekantor. Jadi ada kerinduan juga ngumpul bersama teman-teman sekantor ini. Oke, hari ini kita mau berbicara tentang strategi bisnis. Strategi bisnis, kita kasih nama strategi mengasah kapak, bukan mengasah golok tadi, tetapi mengasah kapak di tengah badai COVID-19. Jadi kenapa saya menganalogikan sebagai badai? Itu karena situasi badai itu menghentikan kegiatan banyak orang, kegiatan hampir semua orang tanpa terkecuali harus balik ke rumah dan melakukan hal-hal yang cukup di luar kebiasaannya, di luar rutinitasnya. Kemudian mengapa mengasah kapak? Nah, ini teringat cerita kuno ya, cerita kuno terkait dengan seorang penebang kayu. Awalnya masih muda, mampu 1 hari 10 pohon, lalu umur bertambah 5 pohon, bertambah lagi 2 pohon, lalu beliau mengeluh, suatu hari badai datang, dia mengeluh, kok saya sekarang lemes ya, nggak bisa nebang banyak-banyak pohon. Istrinya bilang, jangan salahkan pohonnya, jangan salahkan anak-anak muda pesaing yang mulai ikut menebang pohon, tetapi mungkin kapaknya yang muncul, kapaknya yang tumpul, yang harus kita asah. Nah, kesempatan badai yang membuat kita lebih banyak waktu di rumah, lepas dari rutinitas, ini adalah saat yang tepat untuk kita mengasah kapak supaya nanti badai berlalu, kapak kita semakin tajam dan produktivitas kita melebihi daripada sebelum badai. Nah, itu harapannya. Bapak Ibu, langsung saja ke materinya. Kita berbicara strategi. Oleh karena itu, sebentar saya mau lihat yang dipresentasinya dulu nih oleh Bapak host kita, Pak Andi. Oke, saya sudah dapat. Ya. Nah, jadi di halaman next, Pak Andi. Jadi ketika kita berbicara bisnis strategi, kita batasin dulu biar tidak terlalu melebar. Pemahaman saya tentang strategi bisnis adalah a long term plan of action. Jadi sebuah rencana aksi jangka panjang. Bukan hanya untuk hari ini, bukan untuk 1 bulan ke depan, atau untuk beberapa waktu yang dalam jangka waktu singkat. Kita berbicara tentang jangka panjang yang dirancang untuk mencapai goal atau goals yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kita mau fokus di bisnis strategi yang untuk action jangka panjang. Kalau berbicara jangka panjang, berarti kita menggunakan pengenalan dulu bahwa kita mau berangkat dari current state, dari current condition, dari current situation, kepada desired condition, kepada kondisi yang diinginkan. Kondisi saat badai ini, atau saat sebelum badai, kepada kondisi yang kita inginkan nanti setelah masalah pandemi COVID ini berlalu. Kalau berbicara strategi, berarti kita tidak bisa berbicara langsung ke masa depan. Berbicara terkait dengan bicara saat ini, artinya kita berbicara tentang survival strategy, lalu kita berbicara recovery strategy di dalam bisnis, dan yang ketiga adalah kita berbicara tentang rebound strategy. Nah, saya hari ini mungkin dipilih lebih tepatnya untuk mengangkat diskusi, supaya setelah acara ini, Bapak Ibu mungkin banyak yang sudah lebih pengalaman, yang sudah lebih banyak membaca, sudah lebih banyak berinteraksi dengan bisnis atau di dalam bisnis itu sendiri.
Namun saya berharap apa yang kita sharingkan hari ini bisa menjadi materi diskusi kita yang akan menarik. Kalau tidak salah, kalau saya salah mohon dikoreksi, kita punya waktu sampai jam 8.45. Jam berapa Pak Alis, moderator? Sekitar jam 7.45 Mas ya. 7.45, oke. Ya. Terima kasih. Nah, pembahasan diskusinya cukup 3 bagian. Survival, recovery, dan rebound. Sekarang kita masuk kepada strategi yang pertama, kepada next slide-nya adalah tentang survival. Saya terinspire dengan bintang TV seperti Matt Graham ini ketika dia melakukan explore, adventure, dia berkata quote-nya bahwa kita tidak tahu ya kapan kamu akan diselamatkan, apakah dalam 1 hari, apa dalam 1 bulan. Persis seperti situasi ini. Situasi ini kita nggak tahu kapan nih kita akan lepas dari pandemi ini. Riset-riset sudah ada. Kemarin udah bilang Juni bisa mundur ke Agustus ke September. Artinya memang kita tidak tahu. Kita bisa memprediksi, tapi kita tidak tahu. Ya, apakah 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kita belum tahu. Oleh karena itu, kita harus memprepare untuk jangka panjang. Dan kita menjadikan saat ini adalah rumah kita yang baru. Yang mungkin teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan tahu sebagai yang disebut dengan apa itu? New normal. Oke. Nah, jadi strategi survival, saya punya 3 strategi yang saya amati. Saya pelajari baik dari berita-berita, baik dari pengamatan, diskusi, juga dalam bisnis saya sebagai yang kebetulan di kantor akuntan, konsultan pajak, bisnis konsultan, dan lain sebagainya. Nah, strategi survival yang pertama, itu saya menyebutnya di slide berikutnya sebagai cash in is the king. Ya. Jadi, Bapak moderator, Bapak host, tolong di-change ke slide berikutnya. Nah, ini saya kebetulan seorang numismatis. Tadi Pak Ali sudah mengenalkan, ya. Jadi saya bingung, cash is the king itu kira-kira idiom diambil dari mana? Ternyata ada hubungan yang dengan numismatik. Numismatis itu kolektor uang kuno lah ya, mempelajari sejarahnya, mempelajari latar belakangnya, bentukannya ya. Nah ternyata di numismatis itu saya belajar bahwa gambar-gambar di uang itu ya adalah gambar-gambar kepala negara ya. Paling tidak dulu ya. Contohnya di Indonesia sendiri itu yang warna biru ketika kita masih dijajah oleh Belanda, namanya Nederland Hindia Belanda ya. Gambar ratunya Belanda di situ. Lalu kita merdeka tahun 45 itu yang kedua di bawah itu ada gambar Presiden Soekarno. Itu menunjukkan kita sudah mempunyai kepala negara sendiri ya. Karena salah satu negara yang berdaulat itu artinya diakui uangnya ya oleh internasional dan bisa mengeluarkan mata uang sendiri. Lalu di bawahnya lagi ada Presiden Soekarno lagi itu tahun 60 ya. Nggak lama kemudian 65 kita tahu ada G30 SPKI dan nanti 68 sudah ganti menjadi gambar Sudirman uangnya. Lalu tahun 98 93 sampai 98 itu kebetulan uang yang 98 komemoratif ya. Gambar Pak Harto, Presiden Soeharto ya. Jadi sama juga di luar negeri, bukan hanya di Indonesia saja ya. Di luar negeri ada kepala negara, ada Raja Arab Saudi, ada Raja Thailand, lalu ada dari Singapura, ada Brunei. Jadi mungkin idiom cash is the king juga ada hubungan dengan memang di kepingan uang, di gambar-gambar uang itu adalah raja. Tapi ternyata ini masuk ke dalam bisnis, tapi saya tambahin cash in is the king. Nah, cash in the king, ini kita mengacu kepada 3 teori dulu nih. Teori yang pertama, kita akan klik T1, kita sebut dengan bird in hand theory. Kita klik ya. Nah, ini dia bird in hand theory. Teman-teman yang sudah biasa di pasar modal pasti sangat familiar dengan teori ini, bahwa
satu burung di tangan lebih berguna, lebih berarti daripada banyak burung di udara. Ya. Jadi banyak-banyak peluang kemungkinan saat ini, tapi kita lebih butuh yang pasti-pasti. Ya, kita butuh uang yang di tangan. Lalu teori yang kedua, kita klik lagi, teori yang kedua adalah cash adequate theory. Jadi teori kecukupan uang di dalam bisnis, saya baca-baca buku, ternyata sebuah organisasi, sebuah perusahaan akan keluar dari zona merah, akan masuk ke zona aman, itu kalau dia pegang uang cash sejumlah 3-6 bulan untuk menutupi fixed cost-nya. Nah, jadi tadi pertama uang harus ada di tangan, kedua berapa jumlahnya adalah 3-6 bulan ke depan tanpa penjualan kita masih survive, masih selamat. Nah, teori yang ketiga itu saya ambil dari background ilmu saya. Saya S1 dan S2 akuntansi dan sampai saat ini saya masih praktisi akuntan. Nah, di dalam teori akuntansi, cash akan meningkat hanya karena 4 hal. Satu, aset lain menurun. Aset lain bisa aset tetap kita jual, bisa piutang, bisa persediaan kita jual, piutang kita kolek. Nah, itu aset lain menurun. Atau utang meningkat, liabilities meningkat. Atau equity atau modal atau kapital kita tingkatkan. Atau yang terakhir adalah income, baik pendapatan maupun penghasilan di luar usaha, ya. Jadi teori akuntansi, kalau kas mau naik, A-nya harus turun, L-nya naik, E-nya naik, I-nya naik. Nah, pertanyaannya zaman sekarang, zaman now ini, lagi kondisi badai seperti ini, apa masih banyak yang mau kasih liabilities, kasih pinjaman, ya? Jadi saya coret dulu, karena secara umum sangat sedikit perusahaan atau kreditor yang mau memberi pinjaman baru, secara umum. Kondisi kedua adalah equity, modalnya, ya. Kalau ini kalau kita sebut kapitalisme, artinya kalau setor modal lagi gampang, ya, artinya punya banyak uang, pemilik perusahaan, pemegang saham, masukin modal lagi, ekuitasnya meningkat, duitnya masuk. Itu kita gampang bicara. Tapi saya coret lagi, karena namanya lagi badai, ya. Kalau bisa juga pemodal tahan-tahan uang, jangan sampai uang tabungannya keluar. Berarti pilihannya tinggal A dan I. Aset lain kita turunkan, I kita naikkan. Nah, kalau aset lain kita turunkan, aset apa yang akan kita turunkan? Nah, nanti kita lihat di strateginya. Atau I-nya kita tingkatkan. I apa yang kita tingkatkan? Kita lihat setelah klik berikut ini. Strategi yang pertama untuk dapatkan uang adalah jualan tunai. Jualan tunai bisa cash advance, ya, kalau misalnya jasa, ya, atau di dalam institusi pendidikan, ya, katakanlah 1 semester uangnya dikumpulkan dulu, nanti efektif perkuliahannya 1 semester 4 bulan ke depan, ya kan? Nah, jadi cash advance, kumpulkan uang muka dulu. Atau yang kedua, model bisnisnya nggak bisa cash advance, Pak. Oke, kita gunakan dengan insentif, ya, yang menarik, promosi, misalnya dengan cash discount, ya kan? Nah, dengan mendiskon kita bisa menjual lebih banyak. Atau yang ketiga adalah cash carry, ya, misalnya di dalam bidang jasa saya, laporannya selesai, kita kasih laporan, kita terima uang, kita terima giro. Nah, ini cara pertama, yaitu jualan tunai. Kalau nggak bisa jualan tunai gimana? Kita harus turunkan aset. Aset apa yang turun? Nah, ini kita klik yang kedua, yaitu receivable collection. Ya, tentu kita harus menggerakkan tim finance kita, tim kolektor kita untuk menagih, untuk melakukan collection dengan empati. Semua lagi susah, jangan galak-galak nagihnya. Kita harus menempatkan diri kita. Banyak perusahaan-perusahaan yang income aja nggak bisa masuk. Masuk dikit, bahkan ada yang nggak bisa masuk. Nah, jadi tagihlah dengan empati, dengan respect. Kalau dia nggak bisa bayar semua, ya installment. Artinya nggak usah sekaligus deh, Pak, bantu-bantu. Saya yakin kalau misalnya customer kita mau long term relationship dengan kita, pasti dia akan bayar sedikit ataupun banyak, gitu ya. Jadi kita perlu melakukan persuasi-persuasi dengan empatik. Langkah ketiga mengumpulkan uang,
selain cash sales dan receivable, ini adalah langkah-langkah yang abnormal yang ketiga ini. Karena ini situasinya abnormal, jadi kita juga perlu sedikit abnormal. Di dalam dagang, saya diajarkan itu pamali kalau jual rugi. Ya, kalau jual rugi, ya minimal BEP lah, jangan sampai rugi dan sebagainya. Tetapi tidak begitu di dalam kondisi normal, karena kita butuh uang cash. Sejumlah apa? Sampai ke 3-6 bulan fixed cost kita. Jadi bagaimana caranya? Ya kita jual di harga pasar ya. Banyak psychology buyer yang ibaratnya ketika normal dia melihat mahal, tiba-tiba sekarang kok turun harga nih. Wah, murah. Beberapa waktu lalu saya dapat SMS dari dealer handphone di mall. Mallnya nggak buka-buka. Officernya yang salesnya yang nawarin saya dengan harga diskon luar biasa. Begitu pula dengan alas kaki, ya. Dia juga tawarin saya sampai diskon 60%, 70%. Artinya kalau perlu jual rugi pun, ya kita jual rugi. Ya tentu pertama-tama yang dijual, yang dilepas ke pasar dengan harga jauh lebih murah adalah slow moving item. Tapi kalau dikombin dengan hot biar tetap menarik, itu akan sangat membantu kita mengumpulkan uang. Sekali lagi, ini bisa di stop kalau kita sudah punya uang 3-6 bulan fixed cost kita. Oke, strategi pertama, cash in is the king. Strategi kedua, kalau tadi pertama adalah pemasukannya, yang kedua pengeluarannya yang kita gencet, yang kita tighten tanpa mengurangi kualitas ya. Apa aja strategi-strategi tighten the bell-nya, mengecangkan ikat pinggangnya. Strategi yang pertama adalah kalau kita punya hutang. Saya nggak tahu, tetapi menurut saya kalau pengusaha-pengusaha, orang-orang pribadi-pribadi yang benar biasanya agak terbebani dengan hutang ya. Seperti kita menggendong sesuatu di dalam badai ini, kita mau cari selamat, kita menggendong sesuatu yang berat. Bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa berlari lebih kencang? Bagaimana kita bisa mendaki lebih tinggi kalau beban kita masih berat? Oleh karena itu, kita mesti berpikir bagaimana melakukan debt restructuring ya. Kita ajukan kepada kreditor kita, kepada bank, kepada lessor, atau kepada supplier kita, vendor kita. Kita jelaskan baik-baik situasinya, jelaskan aturannya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita minta grace period. Katakanlah sampai akhir tahun, sampai 1 tahun ke depan, kita bayar bunganya saja, atau kita tidak bayar. Tetapi apa janji kita, nambah jaminan atau apa. Atau kita bisa ajukan soft installment. Ya, artinya tadinya cicilannya katakanlah 50, sekarang 30 atau 15. Prinsipnya tunjukkan itikat baik. Atau kalau itu juga masih kurang, kita melakukan reschedule. Tadinya 3 tahun lagi lunas, tambah 5 tahun atau 6 tahun lagi. Atau yang paling akhir, kalau semua jalan sudah tidak bisa ditempuh dan uangnya ada, kita bisa jual aset atau memang punya simpanan, beban ini harus ditaruh, ya sudah, ya kita nego, misalnya Bapak Ibu punya cicilan mobil, apa segala macam, kita nego, kita dibebaskan bunganya, bayar pokok saja, mereka sudah happy, karena mereka juga perlu uang. Jadi kita majukan pembayaran, tapi dengan meminimalisir efek bunga, denda, sanksi, dan lain-lain. Jadi, dalam tighten the belt pertama, saya malah menaruh nomor 1 debt restructuring. Kenapa nomor 1? Karena debt restructuring membutuhkan waktu, ya. Bukan kita sendiri yang mengajukan debt restructuring. Bank melayani begitu banyak. Bank itu repot. Dia ada prosedur, ada aturan. Dia perlu waktu, ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus berempati kepada bank, lessor atau supplier kita, supaya punya waktu untuk mengolah, majukan dulu debt restructuring. Langkah kedua, kalau debt restructuring udah diselesaikan adalah pelajari regulation. Ya, pemerintah ada stimulus 1, stimulus 2, stimulus 3. Ada nggak yang berkaitan dengan kita? Ya kan? Misalnya, kalau kita impor, ada nih regulasi terkait dengan PPh 22 yang dikurangin. Ya, kalau kita perusahaan UMKM, ada nih, kita tidak perlu bayar pajak sampai bulan September, bayar pajak penghasilan final,
UMKM 6 bulan ke depan. Ya. Oh, apalagi misalnya PPh 25 ya. Karena saya konsultan pajak, jadi saya lebih banyak tahunya di pajak. Tapi sebenarnya banyak stimulus-stimulus pemerintah yang mungkin berkaitan dengan bidangnya usaha Bapak Ibu, sehingga ini harus kita manfaatkan. Ya, pemerintah sudah bantu, tujuan pemerintah jangan PHK, jangan tutup. Nah, kita harus bantu pemerintah balik dengan mempertahankannya, tapi memanfaatkannya. Memang repot, ada prosedurnya. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak ada prosedurnya, nanti semua aji mumpung. Ya, kira-kira itu ada relaxation, ada kur. Ya, jadi SOC ini regulation pemerintah sudah banyak membantu dunia usaha, kita manfaatkan. Yang nggak dibantu jangan banyak dibicarakan, jangan dipikirin ya. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, strategis tightening the bell yang ketiga adalah cut off the dead flowers. Jadi kita potong bunga-bunga yang sudah mati, potong cabang-cabang yang sudah mati, rantai-rantai yang sudah mati, kita harus berani cut. Ya, karena itu nanti membebani kita. Kenapa istilahnya bunga? Kadang-kadang yang sudah mati itu memang kelihatannya bagus ya, tapi mau tidak mau kita harus cut karena kita sudah paham ini sebenarnya sudah dead flower. Peribahasanya bilang kalau kita cut off the dead flower, mungkin pohon kita akan menghasilkan buah bunga yang baru gitu ya. Nah, jadi kita lihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan otomotif secara operation ditutup, secara cabang ditutup. Toksik-toksik yang meracuni, orang lagi mau selamat malah membebani kita. Ya ini juga harus dipotong hal-hal seperti ini. Jadi itu yang ketiga adalah cut off the dead flower. Yang keempat, langkah-langkah untuk tightening the bell adalah kembali ke basic needs. Basic need, teori Maslow ya, physical dan rasa aman. Rasa aman artinya hal-hal yang bersifat pleasure. Outing lah, terus apa segala macam bonus-bonus yang ini. Nah itu yang sifatnya kenikmatan itu harus diabaikan dulu. Kita benar-benar harus berhemat supaya survive dulu ya. Jangan dibebani hal-hal yang tidak inti, tidak core. Ibaratnya saya mau cerita misalnya smartphone kita ya, smartphone kita punya yang namanya fungsi awalnya saja ya, hanya bisa telepon ya. Nah, jadi penghemat baterai ya, savernya. Sedangkan untuk data segala macam nggak bisa. Nah, seperti itulah kondisi kalau lagi badai. Dan terakhir, terkait dengan tightening the bell ini, jurus terakhirnya ya, karena orang bilang, lu kapak-kapak nih ada jurus kayak film silat begitu melihat komentarnya seperti itu. Ya, yang paling akhir adalah manpower management. Manpower management, kalau semua sudah tidak bisa ditempuh, pasti manpower-nya kita lakukan langkah-langkah. Pertama, pasti menghilangkan benefit-benefit tunjangan jabatan, bonus. Bukan menghilangkan, bisa menunda juga ya. Jadi mentiadakan saat ini ya benefit-benefitnya. Atau mulai ada yang menunda ya. Kemarin pemerintah sudah mengeluarkan SE menunda. Menunda ini artinya kita mesti wise ya. Menunda dalam arti kita melihat kita punya SDM ini tidak berkekurangan sebenarnya. Jadi THR itu adalah kelebihannya, semacam bonusnya, semacam gaji ke-13 ke-14-nya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, menunda itu bukan menyakiti SDM kita, tapi malah menyelamatkan daripada uangnya saat ini pegang uang banyak langsung habis, ya udah ditahan dulu. Tapi sekali lagi SE-nya itu bilang bahwa kalau perusahaan tidak mampu, benar-benar tidak mampu, kita delay. Lalu juga ada shifting, masuk 2 hari ya. Atau yang paling jelek ada layoff. Ya, layoff artinya merumahkan unpaid leave dengan status tidak dibayar. Ya. Jadi ini survival 2, tightening the bell. Tadi sudah pemasukan, yang kedua sudah mengurangi pengeluaran. Survival yang ketiga adalah
ini kita berbicara bisnis, kita berbicara tentang orang, tentang manusia, ya, tentang personal. Oleh karena itu, kita perlu membangun orang-orang di bisnis kita, di tim kita dengan personality yang bagus, yang kuat, yang mengasah kapak di saat badai ini, ya. Ini saya kasih ilustrasi buku-buku pengembangan diri saya sendiri yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama, tapi saya sudah lama nggak menulis buku pengembangan diri lagi. Nah, ada 4 hal yang saya pelajari ada di dalam buku habit saya. Mungkin sudah tidak ada sekarang di toko buku, jadi ini tidak bermaksud jualan buku. Yang pertama dari 4 hal itu terkait dengan personal adalah, pertama adalah healthy, ya. Nanti kita klik. Healthy, paling tidak ada 3 hal yang kita harus bagikan, ajak anak-anak kita di kantor. Masuknya, keluarnya, perawatannya. Masuknya gimana? Masuknya ya berarti makanannya, ya. Kalau dulu pada aktivitas rutin, makanan kita banyak belanja restoran segala macam, ya. Kita nggak tahu makanannya, terus juga banyak godaan, sebentar rapat, habis rapat cafe shop, gula lagi, ya. Nah, kalau sekarang kita di rumah saja, kita sambil belajar masak, ya kita mulai makanan-makanan yang lebih bersih, lebih sehat, ya. Mungkin kurang enak atau malah lebih enak, jangan-jangan, ya. Kemudian selain makanan yang bergizi, ya, yang overweight juga harus bisa lebih kurus, ya, pada saat-saat badai ini, langkah yang bagus karena godaan-godaan makanan enak di luar tereliminir, ya. Adalah out-nya. Sudah in, out-nya juga harus seimbang, ya. Apa itu namanya, kolesterol baiknya ya harus ditingkatkan dengan cara olahraga. Olahraganya melatih kebugaran supaya kita tahan, jantungnya kuat gitu ya. Melatih kelenturan ya supaya kita bergerak masih dinamis, ketika badai berlalu kita masih bisa bekerja dengan gesit, enggak kegemukan seperti film Thor ya, Thor Avengers itu. Thor-nya udah jadi gemuk setelah sekian lama nggak beraktiviti di goa. Atau juga yang ketiga adalah maintenance lifestyle. Teman-teman, Bapak Ibu, ya semua yang sering tidur malam, kita perbaikin pola tidurnya. Udah nggak pernah ketemu matahari karena masuk langsung ke kantor, AC dingin. Sekarang kita bisa menyapa sang surya jam 9, jam 10 ya. Saya nggak tahu jam 9, jam 10 lebih baik. Nanti kita lihat aja pakar kesehatan ya. Lalu juga maintenance selain jemur, kita sekarang mulai rajin cuci tangan ya. Nah, jadi kita harus lebih sehat setelah keluar dari badai ini. Yang kedua adalah kerohanian, spiritualitas kita. Ya, saya mengambil langkah yang paling ringan dulu, berarti bukan yang paling penting, tapi paling ringan dulu, melakukan apa-apa yang menghasilkan kesenangan kita. Ya, saya tulisnya bagaimana kita menghasilkan happy. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ketika hati bergembira, hormon positif semua keluar, imun keluar. Nah, jadi kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita happy. Aktivitas uang kuno saya cukup membuat saya happy. Aktivitas saya mengajar anak-anak, walaupun saya tidak bisa bermain gitar, saya bisa mengajar gitar. Nggak bisa bermain piano, saya bisa mengajar piano. Jadi intinya mengajarnya itu, memberikan sesuatunya itu kepada anak-anak di rumah. Jadi apa yang membuat saya happy itu dilakukan, ya. Nah, kita ajak juga teman-teman sekantor kita, anak buah kita, atasan kita, apa yang mereka happy ya, nah, untuk melakukan hobinya. Ngurusin uang kuno ditata per tahun, per jenis, itu juga bikin happy. Satu hari habis tapi hatinya senang ya. Yang kedua adalah aktivitas-aktivitas keagamaan, apapun agamanya ya. Makin rajin baca kitab suci. Kalau dulu kan alasannya selalu sibuk, nggak sempat baca kitab suci. Sekarang ini banyak nih waktunya baca kitab suci. Dulu sendiri, sekarang yuk sama-sama nih. Jangan-jangan anak kita tidak mau baca kitab suci karena dia nggak ngerti maksudnya kitab suci apa. Nih saatnya kita nih saling berdiskusi dengan keluarga. Ini apa sih ayat ini apa sih ya? Atau melakukan ritual-ritual. Saya beragama Katolik, saya melakukan rosario bersama, melakukan misa bersama keluarga ya, dan segala macam ritual yang lainnya.
Yang agama lain juga banyak ritual, ada meditasi, ada zikir dan sebagainya ya. Dan yang ketiga di kerohanian spiritual adalah kita membangun wisdom. Ya, membangun wisdom saya biasanya melakukannya dengan membaca buku-buku spiritualism seperti Khalil Gibran, Anthony de Mello ya. Jadi buku-buku yang ibaratnya meningkatkan kita punya kebijaksanaan ya, wisdom ya. Dan baca saja nggak cukup, dengar video, dengar YouTube juga nggak cukup, tunjukkan dengan action. Actionnya apa? Actionnya itu adalah kita contribute, kita beramal, kita membantu, ya kita beli makanan online, beli barang online, siapin uang-uang baru supaya nggak ada kembalian, nanti kasih 20.000, 50.000, ya kembalinya ambil ya. Jadi kita harus bisa merasakan nikmatnya ketika kita berkontribusi. Ketika kita membantu orang, kita merasakan nikmatnya, di situ wisdom kita terus meningkat dan happy-nya beda gitu loh ya. Happy-nya beda. Yang ketiga, langkah ketiga terkait dengan personality adalah competence ya. Kita tahu competence juga terdiri dari 3 irisan, yaitu knowledge, skill, dan attitude ya. Nah, terkait dengan knowledge, teman-teman, saya sendiri sudah mentargetkan diri sendiri ya. Kalau selama ini udah jarang banget baca buku banyak tuh di rumah yang baru beli, ada buku bagus, judulnya bagus, atau belakangnya bagus, ulasannya bagus, resensinya bagus, saya beli, masih dalam plastik. Sekarang saatnya kita buka, kita baca, ya. Jadi kita membaca 1 minggu, minimal 1 buku saya harus lahap, harus selesai, ya. Nah, jadi dengan membaca, kita berusaha memahami orang lain. Kita understanding, kita coba berdiri di atas sepatu orang lain. Nah, jadi itu knowledge kita dapat dari baca, kita juga dapat dari listen, mendengarkan. Seperti sekarang ini, saya sering ikut-ikut pelatihan juga, ya. Saya juga sering buka-buka YouTube learning. Jadi kita meningkatkan knowledge kita. Banyak dengar, banyak lupa, tapi kan tetap akan menambah yang diingat, gitu ya kira-kira ya. Yang kedua, selain knowledge adalah skill. Melatih skill saya gampang, sederhana sekali, yaitu melatih menulis ya. Jadi saya menulis seperti saya membuat materi ini, saya menulis materi-materi, dan saya kebetulan senang menulis ya. Kalau read, membaca, kita berusaha understanding orang lain. Ketika kita menulis, kita berusaha di-understand, di-understood oleh orang lain ya. Bagaimana kita menyampaikan buah pemikiran kita. Seringkali konflik terjadi ketika maksudnya baik, tapi tidak bisa menyampaikannya dengan baik, diterimanya tidak baik. Nah, jadi terjadilah konflik. Nah, kalau kita belajar menulis, kita belajar mengungkapkan pendapat, kita action, do. Nah, ini kita sebenarnya sedang melatih skill kita, ya. Jago karena biasa, ya. Bisa karena biasa, ya. Nah, jadi itu yang kedua untuk membangun kompetensi. Yang ketiga adalah attitude. Sudah punya knowledge, sudah punya skill, kita melakukan membaginya ya kepada tim kita, men-sharingkannya kepada keluarga kita ya. Kita berinteraksi, berbeda pendapat, berargumen. Nah, dari situ kita terasah belajar yang namanya ngalah, kapan waktunya harus diam, kapan harus mengalah, kapan harus menunjukkan sikap. Nah, jadi disitulah kompetens terasah, kapak kompetens terasah, dan ketika badai berlalu kita lebih siap menghadapi keadaan yang baru. Selanjutnya yang keempat adalah terkait dengan harmonis hubungan ya. Mulai dengan membangun hubungan yang harmonis di tempat yang paling dekat ya. Seringkali ketika rutin kita hebat di luar. Di organisasi mana kita jadi ketua, menjadi panutan, menjadi sumber inspirasi, tapi di keluarga sendiri kita keteteran. Ini kebalik. Ini saatnya kita mulai membangun keharmonisan di dalam lingkungan keluarga kecil kita dulu, yang di rumah dulu, ya. Lalu meluas kepada keluarga yang lebih besar, orang tua, kakak adik kita, kakak adik yang punya sebelahnya, punya ipar, ya. Nanti, jadi kita membangun keharmonisan relasi. Ini waktunya, ya. Tukar menukar masakan, ya. Tukar menukar resep, tukar menukar pengetahuan, atau sekedar tukar menukar
informasi tentang drama ini, film ini, kisah ini, kisah itu ya. Nah, jadi harmoni dari family lanjut kepada work team. Teman-teman sekantor kita, teman-teman di usaha kita ya, di bisnis kita. Kenapa? Bersama keluarga kita pagi dan malam biasanya. Tetapi 8 jam minimal kita bersama orang-orang satu kantor kita. Nah, kalau kita nggak harmonis di kantor, penuh political, office segala macam, penuh daya sikut-sikutan segala macam, ini nggak nyaman. Jadi saat ini saatnya kita menyapa kolega, menyapa atasan, menyapa bawahan. Kita dengan work from home ini saya bisa lebih dalam mengenal tim saya ini sebenarnya bekerja apa, kesulitan mereka di mana. Saya sih jadi pimpinan enak aja ngomongnya. Melalui work from home ini saya melihat klien saya kesulitannya apa, karena saya punya waktu menyapa. Ya, biasanya saya dikejar oleh rapat. Yang ketiga adalah network. Ya, jadi Bapak Ibu seperti kita ini di sini di Forges, di numismatik, di teman kuliah, di ikatan alumni, atau komunitas-komunitas organisasi-organisasi lain. Nah, inilah kesempatan kita juga mengasah ya keinginan atau kebutuhan pengembangan diri kita dengan cara keselarasan, keharmonisan. Oke. 3, survival strategi. Pemasukannya, cash in is the king. Pengeluarannya, tighten the bell. Manusianya, personality development. Mudah-mudahan dengan 3 ini kita akan bertahan. Cukup? Belum. Kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya lebih berat sedikit. Ya, ini Miss Dianne Feinstein adalah the oldest senator ya, senator from San Francisco, dan dia udah bertahun-tahun di senator. Dia katakan survival is nothing more than recovery. Ya, jadi survival aja tidak pernah cukup. Kita harus kepada pemulihan. Ya, orang-orang kita pribadi-pribadi hebat, pribadi-pribadi pemenang tidak akan kalah dengan badai. Kita akan bangkit dan kita akan pulih. Caranya gimana, Bos? Oke, kita bincang tentang cara-caranya. Kalau tadi survival ada 3 cara, recovery juga punya 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu sudah banyak melihat, sudah banyak mengenal, mungkin lebih paham dari saya. Saya hanya mengisi contoh-contoh yang perlu dilakukan pada saat situasi badai COVID-19 ini. Saya ambil dari Eisenhower Metric. Jadi Presiden Eisenhower mengeluarkan modelnya terkait dengan urgent dan important, penting dan mendesak. Ya, jadi kondisi yang urgent dan important ini yang harus dilakukan saat ini, action saat ini, do saat ini, tidak bisa ditunda lagi. Apa? Pertama adalah home working. Ya, kita masih bandel, kita tidak akan membantu bangsa dan negara kita untuk segera berlalu pada ini. Jadi kita home working. Kantor saya mungkin termasuk kantor yang pertama menerapkan home working. Padahal di industri kami cukup sulit untuk home working. Dan di kantor kita juga menerapkan yang namanya health protocols. Kemudian cash adequate yang tadi kita sudah bahas, kecukupan uang 3-6 bulan fixed cost harus kita punyai. Kemudian product deliverable ya. Kita tahu bahwa situasi ini menyebabkan kelambatan activity. Kelambatan activity menyebabkan deliverable-nya berkurang. Bukan hanya dari tim kita, dari tim customer, dari tim vendor, dari tim sekitar memang melambat. Nah, ini tantangan, challenging-nya ya. Sehingga produk deliverable harus kita jaga supaya sesuai tepat waktu, karena hanya deliverable yang bisa membuat invoice, tagihan. Dan hanya tagihan yang bisa membuat uang masuk. Nggak ada customer yang nggak ditagih, tiba-tiba kirim uang masuk. Ya. Nah, yang keempat adalah cost efisiensi sudah pasti. Tadi tightening the bell kita sudah bahas juga. Kelima ini paling penting ya. Saya tahu Bapak Ibu kadang-kadang pemimpin ini kita harus bersikap optimis. Kita tidak boleh cengeng, kita tidak boleh lebay. Tetapi krisis ini bukan milik pemimpin sendiri ya. Jadi kita harus men-share dengan elegan, dengan profesional, dengan taktis
taktis dan strategis. Kondisinya krisis. Saya sih optimis, tetapi memang ada krisis kepada semua tim kita di kantor. Kalau kita tidak mengkomunikasikan krisis ini, bisa jadi konflik terjadi. Kantor berpikir, anak-anak tim berpikir baik-baik aja. Selama ini ngapain aja, ya. Tapi ketika kita ajak berpikir, ini loh, bisnis kantor akuntan, ya. Bisnis kantor akuntan dapat uang dari mana? Dari klien. Kliennya menunda pembayaran, bagaimana? Bisnis kantor akuntannya juga terganggu. Jadi hal-hal itu harus disampaikan agar menjadi make everyone everyday job, ya. Menjadi setiap hari ini adalah kita punya pekerjaan untuk selamat dari krisis ini. Tidak ada yang bisa menyelesaikan krisis ini sendirian di dalam satu organisasi, jadi kita bekerja sebagai tim. Untuk sisi kuadran yang sebelah kanan atas, itu tidak mendesak, tapi penting. Nah, inilah yang mengasah kapak ini di sini, ya. Dulu mengasah kapak, entar dulu, karena urgent semua, ya, mendesak dan penting semua. Saat ini harus di rumah loh. Nah, berarti ada waktu loh untuk mengasah kapak. Nah, inilah dibikin strategic planning, ya. Bagaimana kita menyusun perencanaan strategik ke depan, saatnya merestart, mereview, menyusun ulang, ya, meredesign. Kita punya strategic planning. Yang kedua adalah climate for action. Bapak Ibu yang belum punya SOP atau yang SOP-nya sudah 5 tahun, 10 tahun nggak diganti-ganti dengan perubahan zaman, dengan generasi muda yang sekarang milenial. Ini kesempatan waktunya nih badai nih, ya, untuk kita memperbaharui SOP kita, memperbaharui situasi lingkungan kerja kita supaya kondusif dan update dengan zaman now, ya. Yang ketiga adalah manpower planning. Bapak Ibu, saya bicara dengan perusahaan-perusahaan yang terpaksa melakukan tidak memperpanjang kontrak secara otomatis, ya, karena memang kontrak berhabis. Jadi by law itu sah, ya. Nah, ini saatnya menata ulang, ya, menata ulang struktur, menata ulang orang-orang siapa yang akan ditempatkan, siapa yang sudah dipersiapkan untuk regenerasi. Nah, ini manpower planning, this is the right time. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah infrastruktur teknologi. Bapak Ibu, dulu mau invest sayang, mau invest teknologi, belum tahu manfaatnya. Nah, ternyata bukan CTO kita yang memaksa kita, yang encourage kita demikian luar biasa untuk transform ke digital era. Ternyata badai COVID yang membuat kita mau nggak mau install, pakai apps, absen tidak perlu pakai jempol lagi, ya. Nah, jadi ini saatnya kita harus berpikir struktur-struktur teknologi yang baru di bisnis kita. Dan terakhir adalah collaboration exploring. Jadi bagaimana kita mengeksplor kerjasama. Karena di new normal nanti perusahaan akan dituntut semakin spesialis, semakin ahli di satu bidang, tetapi bekerja sama dengan bidang lain, dan mungkin kita akan bekerja sama dengan kompetitor utama kita, ya. Dan itu sudah banyak terjadi di dunia, yang tadinya kompetitor besar-besaran akhirnya berkolaborasi. Itu di mengasah kapak, dan saya pikir dua atas inilah, kalau yang tadi di sebelah kiri atas itu do, action, ya kan, di sebelah sini adalah plan, rencanakan. Kalau posisinya urgent, mendesak nih, tetapi sebenarnya tidak penting, value edit-nya nggak ada untuk kita. Misalnya hal-hal yang bersifat rutin, bersifat administrasi, bersifat dulunya kita agak-agak selebor lah dengan peraturan. Sekarang perpajakannya kita liatin, kita rapihin lagi, ISO-nya kita rapihin lagi, ya. Jadi hal-hal itu urgent, tetapi tidak penting, tidak penting dalam arti yang benar-benar penting sampai harus kita kerjakan saat ini. Termasuk juga rework, repair, ya, mengerjakan kembali yang kita salah, menghandling klien atau keributan-keributan, hal-hal yang mengganggu kita, ya. Nah, ini kita sebut dengan delegate, ya. Kita delegasikan ke tim kita, ke ahlinya, ke bidangnya. Dan terakhir,
udah nggak penting, ya, nggak urgent, kita terminate, ya. Jadi yang nomor 1 urgent important kita action, yang nomor 2 no urgent tapi important kita planning, yang nomor 3 no important tapi urgent kita delegate, yang keempat udah nggak penting, nggak urgent, kita terminate. Hindari dulu konflik-konflik, apalagi sampai menghabiskan energi, diskusi ribut segala macam hanya karena kata-kata, hanya karena pilihan politik, karena kebijakan ini, kebijakan itu di sosial media, ya itu hilangin dulu. Atau yang lagi begini mikirin new business, yang nggak tahu, yang kelihatannya dari luar enaknya saja kita mau masuk ke bisnis ini nih, ya. Udah coba invest, itu akan menambah kepusingan baru, ya. Atau hal-hal yang pleasure, ya, jalan-jalan segala macam dilupakan dulu, diterminate dulu. Gosip atau hal-hal sepele yang menginterupsi kehidupan kita, abaikan dulu, anggap tidak ada, ya. Orang tua bilang masalah besar dikecilin, masa kecil dianggap tidak ada, ya. Kira-kira itu yang kita harus bangun di dalam tim kita saat ini, ya, di dalam metode untuk pemulihan, ya. Energi harus kita fokuskan kepada yang urgent important dan no urgent important. Next adalah strategi recovery yang kedua, agak sedikit lebih berat, ya. Jadi bagaimana kita membangun roadmap strategi, ya, roadmap strategi. Mumpung kita lagi di rumah, mumpung kita lagi bisa terlepas dari rutinitas sementara, kita harus mulai dari yang hijau dulu, yang memikirkan why, mengapa bisnis ini harus kita adakan, ya. Sebenarnya saya sudah cukup, tapi untuk apa saya masih menjalankan bisnis ini? Untuk apa saya masih berkarir di sini? Why, ya? Ini harus bersifat nilai-nilai yang luhur abadi, yang memberikan solusi, ya, di mana ada klaim, saya mau kasih solusi kepada dunia, ya, kepada masyarakat sekitar deh, nggak usah jauh-jauh dah, ya. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? To do, ya, kata kerja. Ini yang menjadi misi, mission perusahaan, mission organisasi kita harus rumuskan dengan kata kerja. Memberikan jasa perpajakan yang seperti apa di bidang saya, ya, menjual jasa tour yang seperti apa di bidang tour, ya. Kita pikirkan kembali, ya, misi-misi pribadi kita, misi-misi organisasi kita, kita alignment, kita selaraskan. Dari misi itu, kita harus tahu nanti kita akan kelihatan seperti apa tujuannya. Jadi kita harus tahu what-nya itu, yang merahnya itu. Habis what berarti berhenti. Maka panahnya itu dari why, panahnya ke what, ya. To be, kita menjadi apa. Ini yang mungkin para pakar strategi bilang visinya. Maka harus dirumuskan, saya menjadi perusahaan airline yang seperti apa, saya mau menjadi perusahaan beras seperti apa, perusahaan property development yang seperti apa, kampus yang seperti apa, sekolah yang seperti apa. Jadi what, vision kita menjadi apa. Ngomong gampang, why-nya tahu, what-nya tahu, sekarang how-nya tahu nggak? Nah, dari itu sebelah tadi ke sebelah kiri, sebelah kanan biru. Jadi kalau kita jalan-jalan tuh biasa kalau biru berarti jalan terus gitu ya, lurus gitu ya. Kalau mau keluar berarti udah deket, hijau atau merah. Nah, biru ini how, strategi, bagaimana mainnya, rencanainnya gimana, ya. Nah, cara-caranya untuk menjalankan misi itu seperti apa, yang berbeda dari yang ada, sehingga tidak ada kompetisi, ya. Nah, how ini terdiri dari dua, ya, dari dua. Pertama, kembali kepada value, nilai-nilai apa yang kita mau tanam, ya. Di dalam kantor saya punya nilai faith sebagai atap rumah, lalu punya 3 pilar, respect, wealth, dan quality, lalu kita punya pondasi trust. Nah, itu value di dalam perusahaan saya yang saya mau deliver. Dari value ini, saya mencari leader-leader kunci, tokoh-tokoh kunci untuk bersama-sama dengan saya mengimplementasikan value ini jangan hanya di atas kertas, ya. Maka people-nya, orang-orang pilihan ini saya sudah pilih. Saya diskusi dengan dia, brainstorming, wah kelihatannya chemistry-nya sama, value-nya sama. Nah, disinilah sisi atas itu value dan people yang kita
rumuskan dalam strategi kita nanti. Orang-orang apa, tim seperti apa yang kita inginkan berjalan bersama-sama kita setelah badai COVID berakhir. Di sebelah bawah, kalau sudah tahu cara mainnya bagaimana, mesti seperti apa, maka ini akan mempengaruhi struktur. Kita perlu nggak sih divisi IT? Kita perlu nggak sih divisi HRD? Kita perlu nggak sih divisi finance? Kita perlu nggak sih divisi marketing? Kalau nggak perlu, ya kita bisa kolaborasi atau menggunakan jasa profesional. Wah, saya maintenance, finance, accounting pusing dah, saya outsource saja deh. Oh, saya marketing, saya cukup produksi aja, saya udah punya saluran distribusi sendiri deh. Value chain-nya udah terbentuk. Nah, ini akan tergambar dari struktur organisasi yang kita akan bentuk. Ya. Nah, jadi setelah struktur adalah eksekusinya. Karena setiap struktur akan diminta plan-nya, rencana strategis, KPI, dan ukuran-ukuran kinerjanya. Nah, tinggal dieksekusi. Oleh karena itu, saya belajar bahwa untuk value dan people itu berbicara tentang leadership. Leadership berbicara tentang menginspire orang, menginfluence orang, mengcoach orang, memotivate orang, bagaimana kita dengan chemistry dan value yang sama kita bergerak ke satu titik. Sedangkan di sebelah bawah yang manajemen itu lebih kepada reward dan punishment, lebih kepada measurement ya. Jadi ini seperti otak kiri, otak kanan ya. Dan keduanya diperlukan, tidak ada yang lebih penting. Leadership tidak lebih penting dari manajemen, manajemen tidak lebih penting daripada leadership kalau melihat format yang saya pelajarin ini. Dan akhirnya ujung-ujungnya setelah kita, ini ditulis. Jadi value apa kita tulis, people-nya siapa kita tulis, kita bayangkan ya di dalam bisnis kita atau di dalam tim kita, misalnya kita megang satu divisi aja, lalu nanti ada ukuran-ukuran outcome-nya. Sebelum badai begini, setelah badai saya mau seperti ini. Ukurannya jelas. Kalau kita nggak bisa ngukur, kita nggak akan bisa tahu strategi ini benar nggak. Ya, selalu ada evaluasi. Dari evaluasi harus ada keluasan, flexibility untuk menyempurnakan kembali, balik lagi to plan-nya, ya. Nah, tapi mission dan vision-nya pegang kuat itu, ya. Nah, demikian Bapak Ibu, recovery yang kedua, ini waktu yang tepat menyusun strategi roadmap kita dan tertulis. Tadi saya janji di survival ada 3 strategi, maka di recovery juga ada 3 strategi. Slide berikutnya adalah strategi recovery yang ketiga. Saya menyebutnya tetap berenang. Pause ya. Jadi keep swim well ya, tetap bergerak. Maksudnya gimana? Organisasi kita pada saat masa badai ini pastikan tetap bergerak. Pastikan ya kita tahu ya, hanya ikan-ikan hidup yang bergerak ya, tidak mati terbawa arus. Dia harus bergerak. Dan kenapa whale? Whale itu adalah mamalia raksasa, bukan ikan ya. Mamalia raksasa, karena di dalam setiap diri kita, di dalam setiap organisasi yang terdiri dari berbagai pribadi-pribadi, itu punya raksasa-raksasa, punya giant awaken yang perlu dibangunkan dan perlu dijaga agar tetap keluar, tetap semangat. Yang pertama, bagaimana menggerakkannya? Satu, sebagaimana dengan halnya ikan itu busuk dari kepalanya. Oleh karena itu, kita harus lead by example, show the way, ya, show the way, tunjukkan jalannya. Pemimpinnya sendiri ibarat kata nih, golok sudah tertancap di belakang, di punggung belakang, berdiri tetap gagah, tetap semangat, tetap strategik, dan tetap terukur gerakan-gerakannya. Juga menunjukkan yang namanya grit ya. Menurut Angela Duckworth ya, antara passion dan tahan banting ya, kegigihan ya. Nah, lead by example by leadernya. Yang kedua, saya akan lebih cepat sedikit lagi karena waktunya semakin mepet, adalah make every day everyone jobs. Teman-teman harus membuat gugus-gugus tugas, unit-unit bisnis itu juga bergerak. Dengan memberi tugas, dengan memberi morning talk. Oke, divisi ini morning talk ya, seminggu 2 kali. Evaluasi, sebagaimana halnya pesawat kalau mau terbang, ada briefing dulu. Awannya nanti seperti apa, nanti
kita akan turun di mana. Lakukan morning talks. Lalu lakukan pada level yang berbeda leader talks. Ya, pemimpin-pemimpin kita kumpulkan, kita komunikasikan krisis, solusi, kita minta para leader mencari tahu reference dari kompetitor atau tempat lain yang seindustri sejenis bagaimana ya. Dan juga in-house training ya. Jadi training-training kita undang trainer-trainer melalui Zoom seperti ini. Wah, saya bersyukur sekali ya. Bukan bersyukur karena badainya, bersyukur karena selama badai ini banyak pakar-pakar turun gunung yang tadinya mau minta jadwalnya susah banget, tapi saya bisa merits mereka pada saat-saat posisi seperti ini melalui pelatihan-pelatihan ini. Kemudian yang ketiga adalah prepare your best clothes ya. Jadi kita harus yakin di depan akan ada pelangi yang indah. Kita harus yakin akan ada dunia yang baru yang menantang dan menjanjikan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan baju terbaik kita untuk masuk ke pesta itu dengan apa? Ya, dengan sistem SOP. Hayo Bapak Ibu, teman-teman semua bikin SOP ya, bikin sistem kerja ya. Dengan dokumentasi ya yang sebelum-sebelumnya kalau diminta apa untuk tender baru gerabak-gerubuk sekarang sudah siap, ditaruhnya di mana, ditaruhnya sama siapa ya. Dengan regulasi, paham regulasinya. Di mana nggak mungkin regulasi langsung stop ketika badai stop. Berarti ada peluang memanfaatkan regulasi kemudahan-kemudahan ya. Dengan kolaborasi alian strategik. Yang keempat, yang kita harus lakukan dalam recovery ketiga ini adalah kita harus cuci piring kotor. Ini kesempatannya. Kalau ada klaim-klaim yang masih tertinggal dalam klien, belum sempat kita urus, inilah saatnya kita cuci piring kotor ya. Kita kerjakan ya. Repair, memperbaiki yang salah. Rework, mengerjakan yang belum sempat dikerjakan, tapi harusnya sudah kelar dulu, tapi sudah terlanjur di deliverable. Atau kerjaan-kerjaan berulang, kita bikin sistemnya supaya nanti sudah jelas alurnya, dan memperbaiki kerusakan-kerusakan. Dan yang terakhir, kelima, terkait dengan recovery strategi adalah, dear client, how are you today? Sapa klien, ya, sapa dengan greeting, ya. Pada saat ini perhatian yang tulus, bukan dibuat-buat atau bukan dengan tujuan untuk memarketingkan sesuatu, ya. Perhatian yang tulus, kesehatan apa segala macam itu sangat berharga ya, bahwa menunjukkan kita masih ada dan kita masih care sama klien-klien kita. Lebih bagus lagi dan masih sederhana, insight ya. Kita ambil cuplikan dari siapa, jangan lupa quote-nya ditulis, siapa yang membuat supaya tidak plagiat ya. Dicari gambar yang bagus, bikin pakai desain kalau bisa, kalau nggak bisa pakai PowerPoint, kalau nggak bisa pakai tim kita, minta jasa tim kita yang bisa, yang senang dengan desain-desainan. Jadi kirim ke klien ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ya, dear client, how are you today? Kami masih ada, ya, kami masih ingat Anda ya. Atau mau lebih berat dikit pakai survei, ya, pakai survei kepuasan selama ini gimana manajer saya, gimana perusahaan saya, bagaimana produk saya. Atau mau modal dikit kita kasih gift ya. Mungkin jangan lupa kasih gift itu barang-barang yang kita juga senang, yang disenangi, bukan gift yang kita udah nggak senang mau keluarin barang ya. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, tadi survival ada 3, recovery ada 3, yang terakhir adalah strategi ketiga, rebound. Dan cukup 2 slide aja untuk rebound. Charles Darwin bilang, bukan spesies yang terkuat yang akan bertahan, bukan spesies yang paling pandai yang akan bertahan, tetapi yang paling mampu beradaptasi, yang mampu bisa menyesuaikan diri dengan situasi, dengan keadaan, dengan new normal. Yuk kita lihat new normal itu apa aja. Slide berikutnya adalah strategi rebound yang pertama. Strategi rebound yang pertama adalah mengantisipasi, jadi bukan reaksi. Ya, kita tidak boleh external locus of control kita mempengaruhi kita terlalu banyak, tetapi bertanggung jawab, ya, mengambil tanggung jawab dengan respon yang tepat. Anticipate the new normal. Apa saja the new normal itu? Langsung sudah keluar tadi itu. Nobody knows. Saya bukan fortune teller dan tidak pernah ada yang tahu akan seperti apa new normal. Yang kedua,
New normal juga continuous change, berubah terus ya. Zaman dulu mungkin new normalnya adalah kalau masuk mall, masuk daerah-daerah publik, gedung-gedung publik, area-area publik, kita diperiksa apa ada bom atau enggak segala macam. Mungkin itu mobilnya. Sekarang kita akan masuk ke new normal yang habis turun mobil orangnya diperiksa. Panas enggak segala macam. Jadi apa yang disebut saya bilang ini sekarang new normal bisa juga nanti nggak relevan lagi. Ya, tapi paling tidak sampai 2020-2021 ini akan relevan. Yang kita bisa prediksi adalah pertama, new normal yang pertama adalah kantor yang sangat perhatian dengan kesehatan, ya, dengan physical distancing, dengan protokoler kesehatan. Setiap kantor resepsionisnya nanti kita akan temukan apa itu ya, buat alkohol ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang high attention dengan kesehatan ini akan menjadi pilihan. Menjadi pilihan bukan hanya supplier, bukan hanya customer, tetapi pilihan best talented untuk memilih perusahaan ini. Yang kedua adalah new normal yang baru yang masih akan menjadi hangat 6 bulan 1 tahun ke depan adalah work life harmony. Ya, jadi kehidupan yang harmonis dengan bekerja di rumah, dengan keluarga ya. Saya tidak menyebut dengan work life balance, saya bukan penganut work life balance yang artinya 8 jam harus ini, 8 jam harus itu, 8 jam harus apa. Tapi harmonis bisa ada 10 jam di kantor, bisa ada 3 jam di keluarga, tapi harmonis di semua aspek. Ya, next adalah new normal yang berikutnya digital touch. Jadi apa-apa harus ada sentuhan digitalnya baru laku. Kira-kira seperti itu. Jual makanan asal bisa masuk jadi rekanan yang digital platform jadi bisa laku. Berikutnya business collaboration. Tadi sudah saya sebut ya, kita tahu sebagai contoh misalnya nanti airline dengan platform-platform seperti Traveloka segala macam, mereka akhirnya menutup cabang-cabang penjualan tiket karena 60% up yang menjualkan Traveloka dan mereka tidak saling mengakuisisi. Nah, ini yang disebut business collaboration. Lalu best talented juga akan memilih perusahaan-perusahaan yang peduli pada sustainability development. PBB bilang ada 17 aspek. Kelaparan, kebodohan. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan yang sering melakukan aksi sosial akan menjadi pilihan best talented, menjadi pilihan customer, dan vendor juga akan lebih peduli karena selama COVID ini telah melahirkan rasa empati, rasa peduli sesama yang cukup tinggi, melahirkan generasi-generasi orang-orang yang akhirnya sadar gitu, udah selamat aja daripada COVID ini udah senang, bangun tidur nggak sesak aja udah senang. Nah, inilah yang akan saya prediksi menjadi new normal. Dan yang terakhir adalah kita harus ikhlas bahwa robot, yang keenam ya, host, yang keenam bahwa robot proses automation sudah di mana-mana, di bidang kesehatan, termasuk di bidang akuntansi, perusahaan multinasional, accounting-nya hanya ada di satu negara, ya, semua by robot. Terakhir adalah rebound yang kedua. Saya membaca komen-komen, terima kasih, dan saya akan melanjutkan. Ini slide terakhir, ya. Ini foto anak saya dan foto buku terbaru saya, ya. Jadi saya nulis buku numismatik, Orida, Uang Republik Indonesia Daerah tahun 47-49, ya. Dan anak saya tampilkan, artinya kita mau hari yang baru nanti, ya, pelangi yang tiba nanti, ya, akan menjadi indah dengan kehijauan ya, dengan suara anak-anak ya, dengan generasi-generasi apa ini Z ya, kita sebut generasi Z. Mungkin nanti akan dikenal bukan generasi milenial, tapi generasi Z akan dikenal sebagai generasi Zoomer ya, karena mereka belajar lewat Zoomer setiap hari. Nah, jadi inilah terkait saya kasih image seperti itu. Apa yang kita lakukan ketika hari H datang? Kita sudah mulai aktif lagi. Seperti Bapak Presiden bilang, kita akan rebound. Yang pertama adalah morning call. Morning call penting. Next, Pak Host. Ya. Ya, morning call penting untuk menyelaraskan tim, customer, vendor, dan stakeholder. Ya. Tim, customer, vendor, stakeholder, come on. Bangun. Kita sudah saatnya tiba.
saya masih ada dan saya mau bergerak lagi. Yang kedua adalah the dream team. Tim finansial, market, proses, infrastructure, supporting, ini harus kita konsolidasi dan sudah teredukasi selama badai COVID berlangsung. Yang ketiga, asset allocation. Ingat, masalah uang cuma dua, kekurangan uang atau kelebihan uang. Nah, kelebihan uang juga tidak baik, harus uang mencari uang. Karena uang kakinya 4, 8, dan sebagainya. Kaki manusia cuma dua. Oleh karena itu, taruh uang di produktif aset, cari funding-funding yang favorable, bunganya lebih rendah, atau benefit dengan funding lebih banyak, atau jaminannya lebih sedikit yang ditahan. Terus cost leader dipertahankan dengan efisiensi, kita bisa belajar banyak untuk menjadi cost leader. Yang keempat adalah digital implementation. Yo, absen kita sudah pakai digital, compliant, administrasi, dan recurring adalah hal-hal yang harus didigitalkan. Dan terakhir, jurus terakhir dari pendekar kapak di saat badai adalah collaboration execution. Kedalamannya kita perdalam, bidang apa, yang tidak dalam kita kerjasama. Kita sinergi, kita bangun strategic investor, atau kita IPO tahun 2021, karena sekarang semua sudah transparan, pilihan IPO menjadi pilihan yang rasional dan sangat menjanjikan. Demikian Bapak Ibu, 3 strategi survival, 3 strategi recovery, dan 2 strategi untuk rebound. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Mitch atas penjabarannya yang luar biasa sekali. Ada 3 strategi recovery, 3 strategi bertahan ya. Case in is the king, tighten the belt, dan personal development. Ada lagi 3 strategi untuk recovery, Eisenhower Matrix, strategi roadmap, dan keep swim well. Lalu ada 2 strategi untuk rebound, yaitu anticipate, the new normal, dan the H day. Luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, berhubung keterbatasan waktu juga, kita akan mulai langsung saja tanya jawab. Bagaimana Pak Mitch? Silakan. Oke. Saya serahkan kepada moderator. Kita tanya jawab dari chat. Ada yang dari chat. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya pikir ini penting. Pertanyaan pertama Pak Mitch dari Pak Yodarsono. Pak Mitchell, saya tertarik dengan quote Charles Darwin. Apakah setiap ada perubahan kita harus selalu adaptif? Sejauh apa kita harus adaptif dan bagaimana dengan karakter bisnis kita? Apakah juga harus selalu berubah-ubah setiap ada new normal? Terima kasih. Terima kasih langsung Pak Yos. Ya, ini Pak Yo Darsono. Pak Yo, ya terima kasih Pak Yo. Ya, jadi pertanyaannya mungkin jangan sampai mengarahkan kepada jangan sampai kita ketika setiap ada perubahan menjadi seperti kursi goyang gitu ya, nggak konsisten. Tetap ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang, tetap ada strategi jangka panjang yang kita sudah tetapkan sebelumnya dan kita jalani. Tetapi dari situ kita akan evaluasi karena tidak semua perubahan itu baik. Tetapi improvement hanya terjadi karena ada perubahan. Jadi kita harus bisa bijaksana dengan hikmat, pengetahuan, dan pengalaman ya. Makanya dalam satu organisasi penting generasi setiap 5 tahun ada yang berumurnya 5 tahun itu selalu ada supaya kita bisa menganalisa dengan baik apakah perubahan ini harus kita adaptifkan dengan bisnis kita atau tidak. Perubahan ini justru bisa merusak culture, bisa merusak strategi jangka panjang kita. Jadi itu jawaban saya, tidak semua perubahan baik, kita harus pandai-pandai menganalisa dan mengadaptasi. Tetapi yang dalam konteks hari ini kita berbicara adalah badai COVID yang mengenai hampir semua bisnis. Saya bilang hampir semua, tentu ada yang nggak kena. Bisnis health terkait itu juga tidak kena. Klien saya ada bisnis health juga nggak kena. Jadi hampir semua kena. Nah, jadi yang begini, yang seperti inilah yang mungkin akan mau tidak mau kita harus melakukan perubahan. Oke, Pak Yo bagaimana?
Oke, Baik, terima kasih Mas Alis. Artinya bahwa kita tetap harus berhitung dan mampu menganalisis perubahan ini sebenarnya bisa menguntungkan atau tidak terkait dengan bisnis kita gitu Pak Misel ya. Baik, Betul, terima kasih Pak Misel. Terima kasih Pak Yo. oke. Tetap Oke, sehat. salam sehat. Oke, langsung ke pertanyaan kedua dari Pak Goris Lewoleba. Hai Pak Boris. Misal, baik survival maupun recovery, bagaimana dengan PHK? Apakah ada kebijakan PHK dan jika demikian, apakah perlu diberi kesempatan untuk mengasah kapak mereka sebelum di PHK? Terima kasih. Saya dapat analogi pertama PHK harus menjadi pilihan terakhir kita ya. Karena misalnya saya di kantor saya ada sekitar 200 lebih orang ya, anggota tim yang bekerja menjadi satu tim dengan saya. Kalau kita berarti ada katakanlah kali 3 istri dan 2 anaknya. Berarti ada kali 3 berarti kalau 200 kali 3 600 jadi ada 800-an lebih orang yang di dalam perusahaan ini. Jadi setiap kita melakukan PHK kita harus ingat ada 4 orang minimal, ada entah orang tuanya, entah keluarganya yang kita terpaksa harus susahkan. Nah, kalau oleh karena itu saya tidak menyebut presentasi saya tentang PHK karena itu harus menjadi pilihan terakhir. Tapi saya dapat analogi bagus tadi pagi ya bahwa kita ini ibarat sebuah bus ya, sebuah bus mau menyeberangi jembatan ya. Nah, jembatan ini punya kapasitas ya. Ketika bus ini terlalu berat, satu bus ini rubuh semua. Artinya kita harus mengurangi beban. Ya, kita harus mengurangi beban kan nggak mungkin mengurangi supirnya. Ya, jadi hal-hal yang inti yang membuat bus ini berjalan tetap harus dipertahankan dan yang sementara turun dulu, jalan kaki, nyebrang nanti sudah sampai di seberang, sampai di new normal di matahari yang baru ikut lagi. Ayo kita ajak. Kira-kira seperti itu pilihan saya kepada PHK. Oke, Pak Goris, Baik, Pak. bagaimana? Oke, Tanggapannya? oke, setuju, Pak, setuju. Terima kasih Pak Goris, tetap sehat. Ya, selamat. Siap. Pertanyaan ketiga Siap. dari Pak Yongki Hartono. Ini pertanyaan langsung menyasar. Untuk equity, invest di saham apa? Masuk di market sekarang atau tunggu kondisi membaik? Nah, silakan Pak Mitch. Pak Yongki ini senior saya di numismatik, banker ya. Jadi koleksiannya hebat-hebat dan pengalamannya juga besar ya. Terima kasih Pak Yongki atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawabnya nih. Nah, jadi kalau menurut saya sekali lagi bukan fortune teller, saya tetap berpegang pada ilmu-ilmu teori-teori tentang keuangan. Kita harus memegang kepada perusahaan-perusahaan yang secara fundamentalnya baik ya. Secara fundamentalnya baik, kita tahu perusahaan-perusahaan apa itu ya, kita juga bisa banyak dengar ya. Pertama yang fundamentalnya baik. Yang kedua adalah kita bisa investasi di perusahaan-perusahaan yang kelihatannya industrinya akan ngetren habis ini ya. Tentu terkait dengan infrastruktur, healthy ya. Jadi saya pikir 2 industri ini dan energi ya akan ngetren setelah kita mulai recovery. Ini diperlukan sekali 3 ini. Saya pikir 3 itu saya tidak terlalu ahli pakar pasar modal, tetapi ini prediksi berdasarkan ilmu dan pelajaran yang saya dapat gitu kira-kira Pak ya. Terima kasih Pak Yongki. Ada tanggapan Pak Yongki? Oke, setuju sekali Pak dengan ulasan Pak Mitch. Makasih Pak. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih Pak Yongki. Pertanyaan dari Pak Gunawan Lim. Untuk bisnis-bisnis yang sekiranya masih bisa berjalan, namun dengan tempo receivable yang lebih lama, apakah pada masa COVID seperti ini perlu diteruskan atau di-stop? Mengingat kita membutuhkan cash untuk cover fixed cost 3-6 bulan ke depan. Makasih. Bapak Ibu, saya ini orang yang percaya bahwa ketika kita sudah bisa berbisnis dan bukan 1 tahun, 2 tahun, berarti kita sudah punya kemampuan melewati berbagai krisis, melewati berbagai situasi. Jadi menurut saya yang paling penting dilakukan adalah kita putar otak, putar strategi, tukar pikiran, brainstorming dengan orang-orang yang konstruktif, ya, jangan yang ketemu
aduh gue susah, aduh ini ya, itu kita abaikan dulu, kita cari yang positif, yang konstruktif, dan bisa memberikan masukan-masukan. Misalnya tadi ada strategi-strategi cash in is the king, bagaimana ada 3 cara, bisa dijalankan atau enggak, bisa juga take in the bell, terus ketemu-ketemu orang, baca-baca, dan segala macam kita lakukan. Yang penting bahasa glodoknya tuh, yang penting bisa jadi duit, halal, kita tempuh itu dulu. Karena apa? Karena saya yakin kalau Bapak, Ibu, tadi Bapak udah bertanya itu berarti Bapak juga sudah menjalani bisnis ini udah lama dan memang masih bisa menghasilkan sedikit banyak. Harusnya kita pertahankan, tapi jangan begitu-begitu aja. Harus ada yang baru tadi, strategi-strateginya, digital, collaboration, dan lainnya. Demikian Pak Bang Anton. Oke, Pak Gunawan Lim bagaimana? Cukup puas dengan jawabannya? Terima kasih Pak Gunawan, sudah dijawab di chat. Oke, Pak Gunawan. Mas, pertanyaan lagi dari Pak Hengki Handoyo. Bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan diri dari rumah dan memanfaatkan digital dan networking? Nah, itu dia tadi ya, Pak Hengki, terima kasih banyak. Cara terbaik dari rumah, itu ada di slide saya terkait dengan healthy, spiritual, competence, dan harmoni ya. Artinya di rumah semua itu bisa dilakukan di rumah. Olahraga bisa di rumah, makan sehat bisa di rumah, menghubungi orang bisa di rumah, dengan YouTube dan segala macam belajar dengan Zoom seperti ini bisa dari rumah. Artinya ini kesempatan yang bagus sekali untuk kita, untuk rumahku istanaku, menikmati inilah home ya. Kita bertumbuh di dalam rumah. Itu cara-caranya ada di slide itu. Nanti slide ini boleh di-share Bapak host ya, penyelenggara. Ya. Silakan saja. Oke, pertanyaan berikutnya in English dari Mr. Ricky R. Hasibuan. Dear Pak Mitchell, knowing that there are 3 key success, 1 energy, 2 competence, and 3 integrity. Which one is more important and essential to others? Many thanks for the great presentation. Success and create more leaders. God bless you. Thanks. Best regard. Ricky R. Hasibuan. Silakan, Pak Mitch. Ya, ini Bang Ricky ini adalah senior saya di perpajakan ya, pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, pengurus teras ya, salah satu mentor saya di perpajakan. Terima kasih Bang Ricky telah bertanya. Izinkan adik menjawab nih ya. Jadi menurut saya kalau ditanya mana yang lebih penting ini, seperti kita masuk ke dalam ruangan gitu ya, masuk ke ruangan kur atau paduan suara atau apa gitu ya. Apakah Bang Ricky ada di pojok kiri, di pojok kanan, ada di depan, segala macam, semua bisa kebagian. Semua sama pentingnya ya. Tidak ada yang lebih penting, semua kita pegang. Tentu saja bagaimana alunan iramanya, harmonisnya, itu kita belajar dan berdoa dan menengok pada pengalaman, hati kita pasti bisa menilai mana yang terharmonis, mana yang kurang, kelebihan, dan sebagainya. Terima kasih, Bang Ricky. Oke, Mr. Ricky, any comment? Pak Ricky, cukup? Ya, halo. Oke, silakan. Bang. Kalau ada komen. Saya yang paling suka dari Pak Michael itu energinya. Karena kebetulan kami selisih umurnya persis 1 putaran 12 bulan. 12 tahun. Jadi Selusin Pak ya? Iya. 1 putaran sio maksudnya. 1 putaran sio. 12 tahun dan beliau lebih muda 12 tahun berarti dari saya ya. Iya Pak. Dan memang yang disebutkan tepat. Hanya terkadang aplikasi di lapangan yang sulit dalam konteks toleransi. Tadi ada sebelumnya bertanya mengenai apakah penyesuaian itu perlu? Ya perlu. Tapi batas toleransinya siapa yang menciptakan? Jadi terlepas dari 3 pertanyaan saya, ada energi, ada kompetensi, ada integrity. Sebetulnya kalau boleh pilih, memang harus seimbang.
Tapi kalau memang harus milih, yang pentingnya yang nomor 3 mungkin ya. Integrity dulu lah. Karena kalau tanpa integrity, khawatirnya yang kompetensi sama energinya jadi kalah. Idealnya sih memang gabungan. Jadi salut untuk Pak Michael dan host. Terima kasih atas presentasi yang bagus. Kalau boleh nanti minta rekamannya Mas Light-nya. Sekian. Selamat malam. Oke, Terima siap kasih Bang Lai. Diki. Tuhan memberkati. Amin. Siap Lai. Nanti dikirim lah ya dengan lapu. Jangan kurang ajar lo Bang, satu sio di atas saya lo. Iya. Kan biar awet muda. Iya, iya. Setuju. Karena kalau orang pajak tuh integrity is number 1. Harus. Setuju. Siap. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, mengingat keterbatasan waktu, mungkin kita berikan kesempatan untuk Pak Mitch memberikan kata-kata penutup. Setelah itu ada door prize, 2 buah buku yang sudah kami sediakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan live dulu. Kalau live nanti nggak dapat buku loh. Oke Pak Mitch, silakan kata-kata penutup. Saya tidak ada kata-kata penutup yang bagus-bagus, Abang ya. Jadi menurut saya kita ini lagi ujian kenaikan kelas. Cuma kali ini ujiannya sangat berat, ya, sangat berat di mana ini bukan ujian pribadi, tetapi ujian yang harus bergandengan tangan. Nah, oleh karena itu, slogan saya selama badai COVID ini adalah stay health, stay produktif, stay contribute. Kita sehat aja nggak cukup, kita harus tetap produktif, tapi itu juga nggak cukup, tapi kita harus kontribusi. Kontribusi kepada alam, dunia, dan kepada sesama. Itu aja, Bang. Tetap sehat semuanya. Terima kasih. Rendah hati mendengarkan saya presentasi. Bapak dan Ibu, kita berikan big applause untuk Pak Mitchell Suharli yang sudah dengan luar biasa membagikan pengalamannya. Oke, big applause bisa pakai chat, tanda tepuk tangan. Siap, bisa langsung plok. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada 2 buah door prize tadi diralat oleh seorang senior saya. Ternyata 1 buku dan 1 hand wash dari Mark & Spencer. Wah, luar biasa. Untuk door prize ini, kami berikan kesempatan untuk Pak Mitchell Suharli memilih 2 orang yang beruntung, yang bertanya. Silakan Pak Mitch. Ini pilihannya, bebannya menjadi terlalu berat, Bang. Biar abang aja lah yang milih. Aduh, kayaknya ngepassing bola nih. Nggak bisa gol nanti, Pak Mitch. Silakan Pak Mitch. Oke, tentu seperti halnya keluarga, cucu pertama tuh dapat sesuatu yang istimewa gitu ya. Maka untuk penanya pertama tadi, siapa itu yang hadiah pertama? Ya, oke. Berarti yang buku apa yang hand wash, Pak Mitch? Buku. Buku, oke. Buku untuk penanya pertama, Pak Yodarsono. Ya. Ayo, selamat. Terima kasih Pak Michael, terima kasih. Terima kasih Pak Yo. Sukses selalu. Siap. Yang kedua, siapakah yang beruntung? Hand wash. Yang kedua, saya pikir saya jarang ketemu, tapi beliau selalu, saya 1 bulan ini sudah 3 kali tampil, dan beliau selalu antusias ya setiap saya bicara seperti ini. Jadi hormat saya mau memberikannya kepada Pak Yongki. Pak Yongki mendapatkan 1 buah hand sanitizer dari Mark & Spencer. Thank you, Pak Mitch. Siap. Thank you, Pak. Nanti alamat dijapri ke kami, Pak ya, supaya bisa dikirimkan. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian kami hormati, narasumber Pak Mitch, kita akan mendengarkan sejenak kata sambutan dari koordinator Forges, Pak Justinus Prastowo. Pak Justinus Prastowo,
Mas Justinus Prastowo. Mas Pras, waktu dan tempat kami persilakan. Pak Justinus. Sepertinya ada problem di suara ya, Mas. Jaringan. Ya. Gimana Pak Hos? Ya, menunggu. Oke. Kita tunggu sejenak ya. Oke, baik. Bapak Ibu sambil menunggu nanti Pak Justinus mungkin balik lagi, sebelum nanti juga kita akan akhiri, sambil juga kita memberi penghargaan juga untuk Pak Mitch yang boleh tampil pada kesempatan malam hari ini. Mari kita tampilkan wajah kita dan kemudian kita foto bersama dengan sang narasumber kita ya. Foto Baik. dong foto. Wajah ganteng. Silakan disiapkan wajah gantengnya. Kalau masih ada yang belum keluar wajahnya, wajah apapun boleh ditampilkan gitu ya. Wajahnya. Oke, Yang senyum. karena ini ada 3 slide, maka kita akan satu persatu untuk foto ini yang tahap pertama ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ditunggu dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Yang terakhir, kasih 1, 2, 3. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apakah Pak Pak Justinus Prastowo sudah bisa bergabung? hadir? Oke, sepertinya malah terpental itu live ya. Oke, enggak apa-apa. Kita akhiri saja, Mas Anton. Oke. Ya. Silakan kami kembalikan ke Pak Andi sebagai host. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk perjumpaan kita di hari sesi ketiga untuk acara Forges, dan malam hari ini kita sangat luar biasa mendapatkan narasumber yang sangat menguasai dan juga sangat menginspirasi dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat luar biasa, Pak Mitch bisa membawakannya. Terima kasih, Pak Mitch, boleh hadir mengisi acara di Forges ini. Bapak Ibu, terima kasih juga untuk Mas Anton yang telah memfasilitasi untuk acara kita. Harapannya nanti terus bisa memfasilitasi ya. Baik, Bapak Ibu, acara Forges ini selalu kita adakan setiap Jumat dan Sabtu, dan ada selalu spesial event yang akan kita selenggarakan selain Jumat dan Sabtu, tetapi yang rutin adalah Jumat dan Sabtu. Kalau hari Jumat seperti ini kita publik, dan kemudian hari Sabtu memang kita khusus untuk ke acara mengolah rohani kita, pengetahuan kita tentang spiritualitas, tentang gereja dan sebagainya, itu untuk hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu boleh bergabung untuk di acara Jumat Sabtu dengan pembicara-pembicara yang tentu dari Forges akan menyediakan pembicara yang sangat luar biasa. Untuk minggu depan di hari Jumat kita secara khusus nanti bersama Mas Antonius berbicara mengenai cakrawala penerbangan ya Mas ya. Tentang dunia penerbangan, bagaimana dampaknya, situasi dan kondisinya, permasalahan dan sebagainya, kita akan bersama-sama dengan Mas Anton untuk berdiskusi bersama di acara Forges ini. Wah, ini sepertinya Mas Justinus hadir kembali. Monggo Mas Kita Justinus. tunggu saja. Ya. Baik, baru masuk Mas. Masih ada waktu, ya. Halo, Pak Justinus.
Pak Justinus bisa di unmute untuk Oh, sorry. Ya, audionya. halo. Halo. Oke, monggo Ya, Mas. Ya, sorry baru nyambung lagi tadi disconnect. Oke, silakan Pak Yus untuk Baik. menyampaikan santet di malam hari Terima ini. kasih Pak Michael Suwarli, presentasi yang luar biasa. Terima kasih banyak. Saya mendapat banyak pencerahan dan energi yang luar biasa. Ini betul-betul mengasah kapak. Jadi sangat membantu, terutama menyemangati kita menjadi satu model bisnis, usaha, dan juga ketekunan yang luar biasa. Jadi yang dibagikan tadi sangat inspiratif dan membantu. Terima kasih. Jadi Forges banyak anggota yang bertalenta macam-macam sehingga memberikan warna dan kontribusi pada publik. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dalam Zoom pada malam hari ini. Tentu saja tadi sudah disampaikan di depan mungkin oleh Pak Andi, oleh Mas Alis, bahwa Forges juga sangat terbuka untuk partisipasi peran serta Bapak Ibu. Silahkan apabila ingin bergabung, karena forum ini adalah komunitas yang ingin bersama-sama berinteraksi, saling berbagi harapan dan sukacita dengan sesama, dengan masyarakat, dan tentu dengan sama warga bangsa kita. Nah, mudah-mudahan dengan semakin eratnya silaturahmi, persekutuan kita juga semakin dimampukan untuk dapat berbuat lebih baik buat orang lain. Itu yang diharapkan. Nah, silahkan ikuti terus Zoom Forges sampai beberapa waktu mendatang. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan, dan apabila Anda yang berpartisipasi, dipersilakan untuk menghubungi Pak Andi atau Mas Alis. Nanti kita bisa sharing banyak hal di masa mendatang. Itu saja Pak Andi, terima kasih, dan sekali lagi selamat buat Pak Mih dan teman-teman. Baik, terima kasih untuk Pak Justinus Prastowo untuk satu dua kata yang diberikan, dan tadi Pak Mitch sangat luar biasa. Selain membagikan sharingnya tadi, juga bersedia untuk slide-nya di-share untuk bersama-sama. Ya, terima kasih untuk Pak Mitch. Silakan Bapak Ibu yang nanti membutuhkan untuk slide dan juga untuk rekaman, nanti silakan menghubungi di nomor saya yang tadi sempat kontak di nomor saya. Nanti saya akan langsung kirim ke alamat email. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Suster, dan semuanya. Selamat untuk berweekend di hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu untuk di acara-acara Forges di minggu depan. Selamat malam semuanya. Besok Mas Andi. Oh ya, besok kita tetap akan juga bertemu Sabtu jam 6 sampai jam 8. Baik, terima kasih untuk semuanya yang boleh hadir. Sampai ketemu besok dan untuk di acara-acara berikutnya. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Malam. Mas Lili, terima kasih Mas Lili. Makasih. Makasih semua. Bye. Terima kasih. Malam. Mas Lili, jedul belakangan. Oke, Mas Andi. Ya, sampai ini berlanjut di Rosario ya. Siap. Oke. Dengan Bapak Uskup untuk malam hari ini. Oke, kita akhiri. 1, 2, 3, take out.